Oke, teman-teman, ini kita cuma bertiga, nggak apa-apa, saya mulai aja. Terima kasih buat kehadirannya ya, untuk Aldi dan Mas Firmansyah. Mmm, ya saya udah nggak perlu memperkenalkan diri lagi, saya Hendro Suryadi, ya saya adalah pembina dari Dapur Animasi Community bersama dengan Mas Bernard. Mmm, jadi saya langsung, mulai aja mau share tentang, 6 kebutuhan dasar manusia, karena itu tadi ya alasannya. Kenapa? Karena saya yakin sekali kita sebagai seorang digital artist, kita itu, kudu, mesti, nggak cuma mengetahui tentang hard skill, ya tapi juga soft skill. Yang soft skill itu, eee, apa, keahlian dalam berkomunikasi, dalam hal berhubungan, eee, mengelola keuangan. Nah, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita, bekerja capek-capek dari, pekerjaannya kita bikin 3D kah, atau kita bikin apa, kayak gitu ya. Mmm, karena ada skill-skill yang kurang di sini, itu kita jadi kayak ibaratnya, bolong gitu, jadi ada kayak bolong gitu ya. Kita maksudnya bolong itu kalau misalnya kita nampung apapun itu kan bocor jadinya ya. Apakah itu kalau misalnya entah ada rezeki, kita nggak mampu mengelola uang dengan baik, bolong, akhirnya ya udah jadi kayak numpang lewat aja gitu, kayak gitu ya. Pokoknya yang kayak gitu deh, aku sangat yakin sekali kalau, soft skill itu sangat penting, gitu loh. Iya. Oke, nah sekarang berbicara mengenai 6 kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi ini saya dapat dari mentor saya. Mentor saya ini dapat dari, seminar yang dihadiri, harganya itu puluhan juta, gila ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar Anthony Robbins, nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak Anthony Robbins itu, pembicara terkenal banget di US. Kalau mau menghadiri seminarnya itu bisa bisa apa, bisa puluhan juta lah sekali sekali ini, sekali datang buat yang VIP gitu. Puluhan sampai ratusan juta, bayangin aja. Kalau belum pernah dengar, coba ini dah, coba Google search saja Anthony Robbins gitu ya. Jadi, eee, nah ilmu ilmu ini sangat bagus sekali ya. Saya bagikan secara gratis nih buat teman-teman nih, ya. Oke, saya share screen saya ya. Nah, kalau berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, iya. Jadi ada 6 yang saya mau bahas. Pertama-tama adalah certainty, variety, significance, love and connection, growth, dan contribution. Saya akan bahas satu-satu. Jadi rasa aman, variasi, signifikan, terus terhubung, gitu ya, pertumbuhan dan kontribusi. Kita ini enam-enamnya ada, secara sadar atau nggak sadar kita ini ada. Nah kalau misalnya kita lebih sadar gitu, kita bisa lebih lebih dengan sengaja eh, menumbuhkan hal yang mungkin yang kita lagi butuh fokuskan saat itu gitu loh. Kalau kita tahu tentang ini. Nah mungkin yang pertama itu adalah ini ya, certainty. Semua kita manusia itu butuh rasa kepastian, gitu ya. Kepastian, stabil, mudah diprediksi, pasti, autopilot, aman, nyaman, konsisten, dan bisa dikontrol. Nah, kalau misalnya kita ini nggak terpenuhi, biasa makanya banyak yang kita tuh bisa cemas atau khawatir berlebihan gitu ya. Uh, jadi teman-teman kalau misalnya merasa cemas atau khawatir atau apa, mungkin ada hal yang ini nih yang keganggu gitu loh. Ya, rasa aman. Cuman di samping rasa aman, kita tuh juga butuh yang namanya variasi. Variasi, perubahan, petualangan, semangat baru, langkah, menguji adrenalin, mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Jadi sebenarnya ini nggak perlu ada berlebihan di kita, certainty. Karena kalau misalnya ada berlebihan, kita itu butuh rasa aman banget gitu ya. Mungkin kita itu bisa susah juga gitu loh. Maksudnya di saat-saat seperti ini contohnya, saat pandemi kayak sekarang kan, certainty, rasa aman itu kan kayaknya ini ya, kayaknya susah ditebak gitu kan suasananya kan ya. Jadi kita bisa belajar ngatur juga gitu loh. Kita iya butuh rasa aman, ada hal-hal dasar di kehidupan kita yang butuh dipenuhi gitu ya. Tapi jangan sampai rasa aman ini menjebak kita jangan sampai rasa aman ini menjebak kita supaya kita malah nggak bertumbuh jadinya, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya.
terus variasi. Nah, selain rasa aman, kita juga butuh variasi gitu ya. Ada perubahan, petualangan, semangat yang baru, mencoba sesuatu yang baru, menguji adrenalin, kayak gitu ya. Jadi ada dua ini yang berlawanan dan dua-duanya ada di kita gitu. Terus ada kebutuhan yang ketiga adalah signifikan, membanggakan. Jadi kayak kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk merasa dibutuhkan oleh orang lain, kebutuhan untuk dihormati dan dipuji oleh orang lain, terus mencapai level tertentu yang sulit dicapai oleh orang lain. Nah itu kita semua ada, gitu ya. Nah, mungkin yang aku bisa bilang ya, kemarin-kemarin kan aku kan ada launching e-book ya, e-book untuk galeriku ya. Nah, aku rasa aku ada di tahap ini, signifikan. Maksudnya kayak aku itu sudah merasa saatnya perlu untuk memberikan kontribusi, ya dengan harapan e-booknya itu juga bukan cuma showcase doang sih sebenarnya sih, tapi lebih ke supaya bisa memberikan inspirasi, membagikan pada teman-teman apa proses saya bekerja itu gimana, prosesnya saya itu yang bisa saya lakukan itu gimana, terus membagikan selama ini pengalaman 16 tahun bekerja sebagai seorang digital artist itu kayak gimana sih. Nah itu saya merasa ada kebutuhan itu, kebutuhan untuk membagikan, ya signifikansi lah ya, signifikan kebutuhan untuk membagikan seperti itu, karena saya merasa udah saatnya, gitu loh. Udah saatnya, udah selama 16 tahun dan saya merasa udah saatnya. Kayak gitu ya. Terus love and connection yang keempat. Kebutuhan untuk dicintai dan mencintai orang lain. Saling terhubung dengan banyak orang dan mengasihi dan memahami orang lain. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman tahu tentang ini semua kan kayak teman-teman tuh juga bisa cek diri teman-teman masing-masing gitu ya. Kenapa teman-teman merasa seperti ini? Apakah ada dari kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi? Kayak gitu ya. Atau apakah ada kebutuhan dari orang lain yang dia tuh seperti ini, mungkin ada yang belum terpenuhi, kayak gitu. Terus yang kelima, pertumbuhan, kebutuhan kita untuk bertumbuh. Jadi, nah ini banyak ya di grup ya, kita tuh cita-citanya mau semakin baik, semakin bisa semakin baik lah, naik level di aspek kehidupan yang sedang difokuskan. Bisa bikin animasi, bisa bikin 3D, pokoknya bisa lebih baik di skill dalam 3D atau 2D-nya gitu deh ya. Kebutuhan untuk bertumbuh. Terus yang keenam, kebutuhan untuk melakukan kontribusi. Ini kayak melakukan aksi sosial, memberikan kepada keluarga yang berkekurangan gitu ya, kontribusi. Jadi kalau kita melakukan kontribusi, kadang ada apa ya, ada perasaan gembira yang susah untuk dilukiskan. Nggak biasa gitu. Maksudnya mungkin nggak masuk di akal, tapi perasaan itu ada kalau kita memberi. Ya, kayak gitu, susah dijelasin ya. Tapi teman-teman pasti udah pernah ngerasain lah. Ya gitu ya. Karena emang kita ada kebutuhan-kebutuhan ini gitu. Nah, itu ada 6 ya. Ada 6 nih. Ya. Nah, 6-6-nya ini itu teman-teman bisa pakai ya. Kalau misalnya teman-teman lagi mungkin berbicara dengan klien untuk mencoba untuk mengambil hati klien supaya bisa bekerja sama dengan teman-teman, yang bisa gitu ya. Dipakai 6-6-nya nih. Kayak gitu. Terus nah ini ada lagi nih. Ini dari Abraham Maslow, psikologis dari Amerika Serikat. Ya, dia itu mengkategorikan needs-nya kita tuh secara garis besar ada 5. Ya. Kebutuhan dasar kayak air, makanan, rumah, tidur, baju. Nih ya. Terus kebutuhan akan rasa aman kayak ada pekerjaan, ada kesehatan, ada harta, maksudnya ada uang lah ini. Terus yang ketiga kebutuhan akan pertemanan. Nah, networking tuh ada di sini ya. Yang ketiga nih ya. Family, keluarga, ya, sense of connection. Terus yang keempat itu ada status. Terus dikenal, ya, dihormati. Terus yang kelima ini ada aktualisasi diri. Gitu. Jadi ini kayak mirip-mirip kayak kontribusi ya. Jadi ini
kayak melakukan sesuatu yang bisa eee, berdampak buat kehidupan orang lah, inilah, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman punya mimpi, ya teman-teman nih semua kan punya impian ya. Nah, teman-teman tuh mesti tahu ya, kalau teman-teman mau mencapai impian itu, apapun itu, ini 2 ini nih mesti ada dulu nih. Ini 2 ini mesti ada dulu. Kalau 2 ini nggak ada, teman-teman bilang teman-teman punya impian, passion, atau apapun itu susah. Nah, maksudnya berbicara real aja gitu ya. Berbicara real, eee sulit, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhan ini belum terpenuhi, yang bawah ini belum terpenuhi, terus kita, misalnya kita mau networking sama orang lain, kita networking itu pikirannya itu mungkin nggak jauh-jauh dari supaya gimana kita bisa bertahan hidup, kayak gitu loh. Jadi ini masih kayak survival ya, bertahan hidup ini ya. Kalau misalnya udah terpenuhi, udah sana sini, nah ini udah aman gitu loh. Jadi kayak, pikiran teman-teman tuh bisa lebih, fokus buat emang benar-benar membangun hubungan yang, eee, untuk tujuan yang lebih besar gitu ya, kayak gitu. Nah, silakan kalau misalnya teman-teman ada mau tanggapan ya, ini cuma sharing singkat doang sih. Oke, itu sharing singkat aja, ya. Nah, silakan kalau teman-teman ada tanggapan, kalau nanti mau saya share slide-nya juga nanti saya share di grup, ya. Gimana kira-kira teman-teman ada tanggapan nggak? Hal-hal seperti ini itu, saya nggak banyak dengar pas saya dulu, bertumbuh sebagai seorang artis. Dulu itu saya nggak banyak dengar gitu. Jadi saya tuh harapannya apa yang saya dengar sekarang, ya mungkin teman-teman itu sedang mendaki karirnya sebagai seorang artis gitu ya atau animator gitu ya. Pokoknya, saya kepengen teman-teman tuh dari dini tuh udah denger gitu loh, udah tahu. Oh, seenggaknya ada yang pernah nyampein ini di tahap sekarang ini buat teman-teman kayak gitu. Jadi biar nggak apa ya, nggak telat lah ya gitu. Oke, kira-kira gimana teman-teman? Yang tadi saya sampaikan itu teman-teman pernah dengar nggak? Kira-kira ini nggak, kira-kira berguna nggak buat teman-teman tahu tentang itu sekarang? Coba, eee, ini setengah jam aja belum ya? Ini memang sharing singkat doang sih, saya nggak lama-lama, gitu ya. Mungkin paling banyak kita sharing cuma 30 menit aja lah, nggak nggak banyak orang juga ternyata. Topiknya mungkin kurang menarik kali ya. Tapi ya itu, 6 kebutuhan dasar manusia, silakan teman-teman kalau ada tanggapan silakan, ya. Jadi gunanya apa? Gunanya teman-teman tuh bisa buat, mengenali diri sendiri juga, ngecek diri sendiri gitu loh. Kadang-kadang kita udah ada mengalami sesuatu yang kita tuh nggak sadar, kenapa gue begini ya? Kayak gitu ya. Maintenance 6-6-nya. Maintenance 6-6-nya. Mmm, Mungkin bukan lebih ke maintenance kali ya, lebih ke ini Aldi, lebih ke apa, kalau kita ngomong sama orang nih, terutama kalau kita dalam pihak kita ini lagi mungkin pitching ke klien, ya. Kita itu seenggaknya kita tahu, sebenarnya klien ini nih maunya apa sih. Pasti klien ini tuh ada kepengen butuh sesuatu, gitu kan. Gimana cara kita memenuhi rasa amannya si klien? Gimana caranya kita memenuhi, keinginan si klien untuk bisa mungkin punya variasi, ya. Gimana caranya kita itu bisa memenuhi kebutuhan klien untuk, apa ya, eee, untuk mungkin bisa memberikan memberikan sesuatu gitu loh, dari hasil karya yang dia minta kita bikin, mungkin kliennya pengen menyampaikan sesuatu buat orang banyak di luar sana gitu. Nah, kayak gitu. Kira-kira nangkep nggak? Ya, jadi kayak, mmm, kalau frame-nya dari yang tadi, ya saya misalnya gimana caranya kita memenuhi rasa amannya si klien? Gimana caranya kita memenuhi rasa kebutuhan klien untuk dia juga punya variasi, gitu ya. Gimana caranya kita tuh, eee, memenuhi ini untuk si klien, dia merasa dibutuhkan, dihormati dan dipuji. Nah, gimana caranya tuh? Itu pasti ada kan bentuk diri si kliennya. Bukan berarti menjilat, bukan berarti kayak gitu. Tapi seenggaknya kita tahu,
cara memperlakukan orang dengan baik lah gitulah, supaya dia merasa oke sama dirinya sendiri. Gimana caranya klien merasa terhubung sama kita, gimana caranya klien juga bisa merasakan pertumbuhan buat dirinya, terus dari kerjaan yang dia mau kasih ke kita, mungkin klien ini ada sesuatu yang mau dicapai buat orang banyak gitu, kayak gitu ya. Jadi bisa luas ya, luas. Ini tuh bisa sampai ke sana juga, kayak gitu. Nah, dengan mengetahui 6 hal ini, seenggaknya kita sekarang punya frame ngelihat diri kita sama ngelihat orang lain, itu kita bisa punya framing pemikiran gitu ya. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang? Nah, biasanya itu yang 6 faktor tadi, kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Kalau di maintenance itu kan berarti kan kayak dijaga ya. Sebenarnya bukan lebih ke dijaga sih, karena itu udah dari di dalam diri kita. Jadi kita tuh kayak lebih mengenali aja sih, mengenali kita itu butuhnya apa sih, kayak gitu. Itu sih Aldi. Ya, lebih ke situ sih. Oke, teman-teman lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, karena kita semua ada kebutuhan itu. Ya, kita semua ada. Kayak gitu. Kayak saya saat ini ya, saya kan lagi bikin e-book ya. Nih. Mana tuh e-booknya tuh? Nah, ini e-book yang lagi saya siapin nih, e-book kompilasi, galeri, gitu ya. Nah, ini bisa dibilang untuk memenuhi kebutuhan saya dalam memberikan signifikansi, memberikan prestasi kali ya. Karena saya udah 16 tahun gitu ya di dunia digital artist, aku merasa kayak, oh ini udah saatnya untuk membagikan perjalananku nih. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi gitu ya. Jadi 40 gambar lebih, galeri e-book sama tutorial juga gitu, karena ada tutorial plus ada file kerjanya juga, sama bonus video tutorialnya juga. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan saya dalam memberikan apa ya, untuk mendapatkan signifikansi dan memberikan kontribusi lah gitulah, gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Saya lagi mau persiapan e-book buat teman-teman yang belum tahu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau melakukan pre-order untuk e-book itu, nah, aku merasa sangat apa ya, terhormat berarti gitu ya. Jadi kayak ya ada teman-teman yang inilah yang menemani perjalananku lah dalam membagikan e-book ini gitu. Tapi ya kalau misalnya nggak gitu nggak apa-apa sih. Oke, gitu sih. Kira-kira berguna buat teman-teman. Ya kalau misalnya ada yang teman-teman yang emang mau berminat untuk e-booknya, kita japri saya aja gitu ya. Gitu. Kira-kira gimana buat teman-teman yang lain, apakah berguna? Buat siapa nih, Mas Pandu sama Mas Firmansyah. Kita cuma berempat doang nih ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Aldi mungkin? Kira-kira ini bermanfaat, berguna? Ntar aku share juga ke grup aja gitu slide-nya. Ya. Sip. Thank you. Oke, ini cuma sampai jam 8.30 aja, nggak banyak yang mau dibagikan. Jadi cuma mau sharing singkat aja buat teman-teman. Ya, seenggaknya ini mungkin hal yang sederhana sekali ya, tapi alangkah baiknya kalau kita tahu tentang hal ini, gitu ya, untuk kita tuh bisa lebih kenal diri kita dan bisa lebih mengenal juga kebutuhan orang lain, kayak gitu. Ya, terus teman-teman ingat aja, buat teman-teman yang sekarang sedang mengejar impian, ya, sangat penting sekali untuk teman-teman bisa kebutuhan dasar itu dijaga gitu loh teman-temannya. Jadi apapun profesi teman-teman, ya sangat penting sekali untuk kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Ya, seberapapun uang yang kita dapat dari pekerjaan freelance atau dari gaji, berapapun itu, gitu ya. Pokoknya uang itu tuh kita tuh harus benar-benar bisa tahu caranya mengelola uang dengan baik, ya supaya jangan sampai kebablasan lah gitulah, apapun profesinya ya, kayak gitu. Ya, ya sip, sama-sama.
Oke, oke, nggak ada lagi mau ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, itu aja sharingnya. Terima kasih buat waktunya, teman-teman semua, untuk Aldi, untuk Mas Pandu, Mas Firmansyah. Nanti saya share rekamannya di grup community ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan selamat malam, teman-teman. Thank you.